Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai kewajiban. Saya sendiri Nurul Saputri Amba, NIM 2017-299, akan membahas mengenai pengertian dan karakteristik kewajiban. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian kewajiban. Di sini kewajiban berarti pengorbanan manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Nah, di sini kenapa kita menggunakan istilah kewajiban bukan utang? Karena istilah kewajiban adalah istilah yang resmi dan yuridis dalam statement laporan keuangan. Dibandingkan dengan istilah utang lebih bersifat generik atau bersifat umum. Nah, dari pengertian kewajiban ini, kita sudah mendapat bayangan nih bagaimana sih karakteristik dari kewajiban itu sendiri. Nah, dari pengertian ini kita akan bedah lagi dan akan bahas satu persatu dalam karakteristik kewajiban. Nah, dari pengertian tadi kita dapat mengetahui nih ternyata kewajiban itu berhubungan dengan pengorbanan manfaat ekonomi, berhubungan juga dengan keharusan sekarang, dan berhubungan dengan akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Nah, ternyata ketiganya ini adalah merupakan karakteristik dari kewajiban itu sendiri ditambah dengan karakteristik pendukung. Nah, kita akan bahas satu persatu nih, kenapa kok karakteristik ini berpengaruh terhadap pengertian dari kewajiban itu sendiri. Yang pertama yaitu karakteristik pengorbanan manfaat ekonomi. Di buku dikatakan bahwa untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu objek harus memuat suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk menunaikan atau melaksanakan dengan cara mengorbankan manfaat ekonomi yang cukup pasti di masa datang. Nah, untuk memperingkas penjelasan yang ada di buku, saya mengambil 3 kata kunci yang menurut saya dapat menjelaskan secara keseluruhan dari manfaat ekonomi itu sendiri. Yang pertama yaitu transfer. Dikatakan di atas penjelasan di atas bahwa kesatuan usaha diharuskan untuk menunaikan atau melaksanakan dengan cara mengorbankan manfaat ekonomi. Nah, transfer di sini berfungsi sebagai perwujudan dari pengorbanan manfaat ekonomi itu sendiri. Kemudian ada kata memaksa. Ternyata transfer manfaat ekonomi kepada pemilik tidak termasuk dalam pengertian pengorbanan sumber ekonomi masa datang yang membentuk kewajiban. Kenapa? Karena untuk menjadi kewajiban, pengorbanan tersebut harus bersifat memaksa dan bukan atas dasar kebijakan atau keleluasaan manajemen untuk memutuskan baik dalam hal jumlah maupun dalam saat transfer. Nah, untuk adanya pihak lain, ternyata pihak lain di sini memiliki peran yang penting bagi kewajiban, di mana kewajiban hanya dapat terjadi antar kesatuan usaha atau paling tidak melibatkan kesatuan yang lain. Kewajiban tidak timbul dari kejadian internal, misalnya adanya keharusan membentuk dana asuransi diri guna mengantisipasi pengorbanan sumber ekonomi untuk mengganti fasilitas fisik yang sewaktu-waktu rusak atau menutup rugi akibat musibah. Karakteristik yang kedua yaitu keharusan sekarang, di mana dikatakan bahwa untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomi masa datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Nah, di sini sekarang memiliki arti yang mengacu pada 2 hal, yaitu waktu dan adanya. Waktu yang dimaksud adalah tanggal pelaporan neraca. Artinya, pada tanggal neraca kalau perlu atau kalau dipaksakan, pengorbanan sumber ekonomi harus dipenuhi karena keharusan untuk itu telah ada. Keharusan itu sendiri memiliki 4 jenis. Yang pertama yaitu keharusan konseptual. Keharusan kontraktual itu sendiri memiliki arti keharusan yang timbul akibat perjanjian atau peraturan hukum yang di dalamnya kewajiban bagi suatu kesatuan usaha dinyatakan secara eksplisit dan implisit dan mengikat.
Kewajiban ini muncul karena aspek hukum sebagai lingkungan eksternal yang tidak dapat dihindari dan yang dapat memaksakan secara hukum untuk memenuhinya. Nah, penghindaran kewajiban dari keharusan kontraktual menimbulkan sanksi atau hukuman. Pihak yang harus dilunasi pada umumnya sudah jelas, dan bukti tentang adanya keharusan ini biasanya didukung oleh dokumen tertulis sehingga keterverifikasiannya tinggi. Yang kedua yaitu keharusan konstruktif. Keharusan konstruktif di sini memiliki arti yaitu keharusan yang timbul akibat kebijakan kesatuan usaha dalam rangka menjalankan dan memajukan usahanya untuk memenuhi apa yang disebut praktik usaha yang baik atau etika bisnis dan bukan untuk memenuhi kewajiban yuridis. Kebijakan tersebut menimbulkan kewajiban. Kenapa? Karena kesatuan usaha sengaja mengkonstruksi atau membentuk hak bagi pihak lain, misalnya pelanggan, pemasok, pegawai, atau perusahaan lain tanpa harus melalui perjanjian tertulis yang disepakati kedua pihak. Yang ketiga yaitu keharusan demi keadilan. Keharusan demi keadilan di sini memiliki arti yaitu keharusan yang ada sekarang yang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan semata-mata karena panggilan etis atau moral daripada karena peraturan hukum atau praktik bisnis yang sehat. Nah, dalam hal ini tidak ada transaksi hukum untuk tidak memenuhi keharusan ini, tetapi kewajiban ini mengikat lantaran sanksi sosial dan moral. Yang keempat dari jenis keharusan ini yaitu keharusan bergantung, di mana memiliki arti adalah keharusan yang pemenuhannya tidak pasti karena bergantung pada kejadian masa datang atau terpenuhinya syarat-syarat tertentu di masa yang akan datang. Karakteristik selanjutnya yaitu akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Transaksi masa lalu yang dimaksud di sini adalah transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi. Transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi, tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Nah, karakteristik ini sebenarnya menyempurnakan karakteristik keharusan sekarang dan sekaligus sebagai tes pertama pengakuan suatu pos sebagai kewajiban, tetapi tidak cukup untuk mengakui secara resmi dan dalam sistem pembukuan. Nah, untuk mengakui sebagai kewajiban selain definisi dan karakteristik diperlukan juga adanya keterukuran, keberpautan, dan keterandalan yang juga harus dipenuhi. Nah, kita sudah membahas nih mengenai karakteristik kewajiban dan kita juga sudah mengetahui alasan kenapa karakteristik itu dijadikan sebagai kriteria dalam mendefinisikan kewajiban. Terus ada namanya karakteristik pendukung. Ada 3 karakteristik pendukung di sini. Yang pertama yaitu keharusan membayar kas. Yang mana tujuannya sebagai bukti adanya suatu kewajiban dan sebagai pengukur atribut atau besarnya kewajiban. Akan tetapi, untuk menjadi kewajiban, penyerahan aset atau kas bukan satu-satunya kriteria, tetapi meliputi pula penyerahan jasa. Seperti yang disebutkan di buku, esensi kewajiban lebih terletak pada pengorbanan manfaat ekonomi masa datang daripada terjadinya pengeluaran kas. Oleh karena itu, kenapa kok keharusan membayar kas ini dijadikan sebagai karakteristik pendukung, bukan karakteristik utama dari definisi kewajiban. Yang kedua yaitu identitas terbayar jelas, di mana untuk keharusan menjadi kewajiban, identitas terbayar tidak harus dapat ditentukan pada saat keharusan terjadi. Jadi yang penting di sini adalah bahwa keharusan sekarang pengorbanan sumber ekonomi di masa datang telah ada, bukan tentang siapa yang harus melunasi atau siapa yang harus membayar. Akan tetapi pada saat pelunasan kewajiban terbayar dengan sendirinya harus teridentifikasi mengenai identitas dan memiliki identitas yang jelas. Dan karakteristik pendukung terakhir yaitu berkekuatan hukum, di mana dalam memenuhi definisi kewajiban, hutang usaha tidak harus didukung oleh dokumen yang berkaitan hukum atau mempunyai daya paksa secara hukum.
Nah, kita sudah membahas mengenai pengertian dan karakteristik kewajiban. Nah, pembahasan terakhir dari saya yaitu definisi kewajiban sebagai bayangan dari definisi aset. Ternyata kewajiban ini masih berkaitan dengan definisi aset. Untuk dapat melihat itu, kita dapat melihat di slide di mana ada ilustrasi mengenai aset dan kewajiban. Di sini, jika di aset, transaksi atau kejadian pada masa lalu itu menimbulkan pemerolehan manfaat ekonomik masa sekarang. Sedangkan di kewajiban, transaksi atau kejadian masa lalu itu menimbulkan pengorbanan manfaat ekonomik pada masa sekarang. Nama saya Gilang Faisal Abdau, NIM 2017-321. Di sini saya akan membahas tentang pengakuan kewajiban. Jadi pada prinsipnya kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Untuk kriteria pengakuan adalah pedoman untuk memenuhi karakteristik kualitatif informasi sehingga statement keuangan dapat diakui bila kriteria definisi, keberpautan, keterandalan, dan keterukuran dipenuhi. Sedangkan kaidah pengakuan merupakan apa yang menandai bahwa kewajiban telah mengikat sehingga suatu kewajiban dapat diakui. Lalu di sini ada 4 kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban, yaitu yang pertama, 1. Ketersediaan dasar hukum. Kedua, keterterapan konsep dasar konservatisme. Ketiga, ketertentuan substansi ekonomik transaksi. Lalu yang keempat terakhir yaitu keterukunan nilai kewajiban. Yang pertama adalah ketersediaan dasar hukum. Keberadaan dasar hukum maksudnya terdapat dasar hukum yang meyakinkan untuk mengakui adanya kewajiban. Dalam hal ini misalnya adanya faktur pembelian dapat menjadi dasar hukum yang meyakinkan untuk mengakui kewajiban. Yang kedua, keterterapan konsep dasar konservatisme. Maksudnya di sini berkaitan dengan keterandalan. Dalam konsep konservatisme, kerugian dapat segera diakui, sedangkan untung tidak. Contohnya, kewajiban jaminan suku cadang sudah dapat diakui, meskipun belum terjadi. Yang ketiga, ketertentuan substansi ekonomik transaksi. Ketertentuan substansi ekonomik transaksi berkaitan dengan relevansi informasi. Misalnya utang sewa guna dapat diakui pada saat transaksi meskipun tidak ada transfer hak milik. Lalu yang keempat adalah keterukuran nilai kewajiban. Untuk keterukuran nilai kewajiban maksudnya adalah kewajiban tersebut datang secara pasti dan nilai rupiahnya dapat diukur. Keempat kaidah yang saya jelaskan tadi secara teknis memicu pencatatan atau pengakuan kewajiban. Dengan kata lain, memberi petunjuk tentang adanya bukti teknis atau technical evidence untuk mengakui kewajiban. Selanjutnya, yang menjadi masalah teknis adalah kapan keempat kaidah di atas yang saya jelaskan tadi dipenuhi. Hal ini berkaitan dengan penentuan saat timing atau pengakuan kewajiban. Pada umumnya saat pengakuan terjadi sangat jelas karena kebanyakan kewajiban timbul dari kontrak yang menyebutkan secara tegas dan mengikatnya kontrak, jumlah rupiah, pembayaran kewajiban, dan saat pembayaran. Lalu di dalam buku Suarjono, Hendriksen dan Van Breda tahun 1991 menunjukkan waktu pengakuan kewajiban, yaitu A. Pada saat penandatanganan kontrak atau ketika hak dan kewajiban telah meningkat. B. Bersamaan dengan pengakuan biaya apabila barang dan jasa yang menjadi penyebab timbulnya biaya kewajiban sebelumnya belum dicatat sebagai aset. C. Bersamaan dengan pengakuan aset. Lalu yang terakhir D. Pada akhir periode karena penggunaan asas akrual melalui penyesuaian. Selanjutnya adalah pengakuan kewajiban bergantung. Jadi di sini yang dimaksud bergantung adalah bila kewajiban tersebut melibatkan penaksiran jumlah masa datang yang meragukan.
Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang lebih tegas untuk mengakui kewajiban. Lalu di sini FASB memberi contoh keadaan-keadaan kebergantungan rugi atau loss contingents yang berpotensi memicu pengakuan kewajiban, yaitu A. Ketertagihan piutang usaha, B. Keharusan berkaitan dengan jaminan produk dan kerusakan produk, C. Resiko rugi atau kerusakan propertitas atau fasilitas, yaitu kesatuan usaha akibat kebakaran, ledakan, dan bahaya lainnya, D. Ancaman pengambil alihan aset oleh pemerintah, E. Persengketaan yang memberatkan atau menunggu keputusan, F. Klaim atau pungutan yang telah diajukan atau dikenakan atau mungkin possible terjadi, G. Resiko rugi akibat bencana yang ditanggung oleh perusahaan asuransi, kerugian dan kecelakaan dan perusahaan reasuransi, H. Jaminan terhadap utang pihak lain, I. Keharusan bank komersial dalam ikatan standby letter of credit. Lalu J. Perjanjian untuk membeli kembali piutang atau aset yang terkait yang telah dijual. Rugi potensial yang dapat ditimbulkan oleh keadaan kebergantungan yang saya jelaskan sebelumnya dapat diakui atau dibebankan ke pendapatan dengan syarat apabila kondisi berikut dipenuhi. Dari SFAS nomor 5 PRG 8. A. Informasi yang tersedia sebelum penerbitan statement keuangan menunjukkan bahwa suatu aset cukup pasti telah turun nilainya, atau suatu kewajiban cukup pasti telah terjadi pada tanggal statement keuangan. B. Jumlah rupiah rugi dapat diestimasi dengan cukup tepat. Selanjutnya, bila kondisi sebelumnya A dan B tidak dipenuhi, jumlah rupiah rugi potensial harus tetap diungkapkan dengan menjelaskan sifat dan implikasi kebergantungan tersebut. Lalu di sini FASB berargumen bahwa makna kewajiban relevan untuk mengakui rugi bersyarat, yaitu yang pertama, utang adalah keharusan sekarang atau present, sehingga kondisi A dimaksudkan untuk mewajibkan pengakuan rugi yang berkaitan periode sekarang, karena rugi tersebut sebenarnya berkaitan dengan transaksi atau kejadian masa lalu yang telah terjadi. Yang kedua, keharusan sekarang kepada pihak lain atau other entities berupa pengorbanan sumber ekonomik yang cukup pasti atau probable jumlah dan satuannya. Dengan demikian, kondisi B konsisten dengan dan mendukung konsep atau makna kewajiban. Kondisi A dan B yang saya jelaskan sebelumnya merupakan argumen atau dasar pikiran untuk mengakui adanya penurunan kemampuan atau impairment aset. Jadi, pengakuan rugi sebelum terjadi dapat dijustifikasi asal kondisi A dan B dipenuhi. Pengakuan rugi bergantung tidak selalu disertai dengan timbulnya kewajiban. Kondisi atau kriteria pengakuan kewajiban bergantung paralel dengan kondisi pengakuan rugi bergantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Tepiana, NIM 313. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran dan penilaian di dalam kewajiban. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengukuran dulu. Teman-teman pasti sudah tahu kan kalau kewajiban itu menggambarkan cerminan dari aset. Artinya apa? Kewajiban ini merepresentasikan sebagian sumber dana dari aset yang berupa potensi jasa atau manfaat yang mampu menghasilkan barang maupun jasa. Nah, kalau di aset pengukurannya berdasarkan harga kesepakatan atau cost, di kewajiban juga sama. Pengukurannya berdasarkan cost atau yang sering kita sebut juga dengan biaya. Nah, cost atau biaya ini tadi kan berfungsi sebagai alat pengukur. Jadi, cost atau biaya ini tadi sebagai alat pengukur tidak hanya digunakan pada saat memperoleh aset saja, tapi juga digunakan pada saat terjadinya kewajiban atau timbulnya hutang.
Jadi, pengukuran di dalam kewajiban harus sesuai dengan pengukuran aset. Jadi, pengukuran dapat didefinisikan sebagai penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek kewajiban pada saat terjadinya transaksi yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran bisnis objek tersebut. Menurut Suharjono pada tahun 2005 menyatakan bahwa pengukuran yang paling objektif untuk menentukan kos kewajiban pada saat terjadinya transaksi adalah harga kesepakatan dalam transaksi tersebut dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomis masa depan. Penghargaan kesepakatan ini berlaku untuk kewajiban jangka panjang. Artinya apa? Penghargaan kesepakatan ini dalam transaksi antar pihak independen menjadi dasar pengukuran karena jumlah rupiah tersebut dianggap cukup terandalkan untuk mendekati atau mengaproksimasi nilai sebenarnya atau nilai wajar suatu objek pada saat transaksi. Nilai sebenarnya atau nilai wajar tidak dapat diamati tapi dapat diaproksimasi dengan harga kesepakatan. Harga kesepakatan akan berbeda atau bervariasi antar transaksi yang sama yang terjadi berkali-kali untuk objek yang sama, baik dari satu entitas ataupun berbagai entitas. Kos yang didasarkan atas penghargaan kesepakatan lebih terandalkan karena penyebarannya yang lebih terpusat atau bervariasi lebih kecil daripada kos yang didasarkan atas penilaian secara subjektif atau selain harga kesepakatan. Dengan kata lain, kos atas dasar penghargaan kesepakatan ini lebih akurat daripada atas dasar yang lain. Pada halaman 321 itu kan sudah dicontohkan. Misalnya suatu utang usaha diakui sebesar 1 juta rupiah padahal disepakati secara tegas dan diketahui bersama bahwa utang tersebut dapat dilunasi setiap saat dalam waktu kurang dari 10 hari dengan jumlah 970.000. Artinya apa? Awalnya kan perusahaan mempunyai hutang sebesar 1 juta rupiah. Tapi apabila dalam waktu kurang dari 10 hari perusahaan ini mampu melunasi hutangnya, maka perusahaan mendapatkan diskon sebesar 30.000. Jadi perusahaan hanya membayar hutangnya sebesar 970.000 rupiah. Lalu pencatatannya bagaimana? Pencatatannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama pencatatan atas dasar konsep konversatisme dan yang kedua pencatatan atas dasar konsep kontinuitas dan pengelolaan perusahaan. Apabila perusahaan mencatat hutangnya sebesar 1 juta rupiah atas dasar konsep konversatisme, maka jumlah rupiah ini adalah jumlah hutang yang dalam keadaan paling tidak menguntungkan bagi perusahaan. Karena apa? Karena perusahaan telah melewatkan kesempatannya dalam memperoleh potongan harga atau diskon itu tadi. Jadi, pencatatan atas dasar konsep konversatisme ini dapat merugikan bagi perusahaan. Tapi apabila perusahaan mencatat hutangnya sebesar 970.000 atas dasar konsep kontinuitas dan pengelolaan perusahaan yang baik, maka keadaan ini dapat menguntungkan perusahaan karena perusahaan telah membayar hutangnya secara tunai. Yang selanjutnya yaitu kewajiban dalam pembelian kredit. Teman-teman pasti sudah tahu kan, kewajiban itu muncul disebabkan oleh apa? Ya, kewajiban itu muncul karena adanya pembelian secara kredit. Dasar pengukuran aset yang paling objektif adalah kos tunai atau kos tunai implisit. Sebenarnya apa itu kos tunai implisit? Kos tunai implisit adalah jumlah rupiah yang diperlukan seandainya pembelian dilakukan secara tunai. Dan karena kewajiban merupakan bayangan cermin aset, pengukurannya juga mengikuti pengukuran aset.
Jadi dapat disimpulkan untuk pengukuran kewajiban di sini menggunakan cost tunai. Pada halaman 322 dicontohkan misalnya suatu perusahaan menandatangani kontrak pembelian mesin seharga Rp1.600.000 dan dapat diangsur tiap akhir triwulan sebesar Rp200.000. Kalau mesin tersebut dapat diperoleh juga dari toko yang sama dengan harga tunai Rp1.465.000, maka selisihnya adalah bunga sebesar Rp135.000. Nah, di dalam kasus ini itu perusahaan sedang membeli mesin seharga Rp1.600.000. Nah, mesin ini tadi sama perusahaan itu bisa diangsur sebanyak 8 kali dengan harga Rp200.000 per 3 bulan sekali atau per akhir triwulan. Di dalam kasus ini juga sebenarnya harga nominal tersebut melebihi kos tunai implisit, yaitu jumlah rupiah yang diperlukan seandainya pembelian mesin dilakukan secara tunai. Nah, ingat ya, pengukuran di dalam kewajiban itu tadi atas dasar apa? Ya, pengukuran di dalam kewajiban itu atas dasar kos tunai. Jadi, kewajiban di sini harus dicatat sebesar kos tunainya, yaitu sebesar Rp1.465.000. Jadi, jurnalnya perusahaan dapat mendebit mesin seharga Rp1.465.000 karena mesin ini tadi dapat menambah aset tetap perusahaan dan mengkredit hutang usaha sebesar kos tunai, yaitu Rp1.465.000. Kemudian pada saat mencatat bunga, jurnalnya perusahaan dapat mendebit mesin seharga kos tunai tadi sebanyak Rp1.465.000 dan mendebit bunga tangguhan, yaitu selisih antara kewajiban atau utang usaha ini dengan mesin atau kos tunai ini tadi, itu sebesar Rp135.000 dan mengkredit hutang usaha sebesar Rp1.600.000. Selanjutnya adalah diskon obligasi. Diskon obligasi yang belum diamortisasi bukan merupakan suatu rugi, karena aset yang diperoleh sebelumnya tidak ada yang berkurang atau menguap. Artinya apa? Diskon tersebut harus dilaporkan dalam neraca sebagai pengurang nilai nominal hutang obligasi. Jadi, akun diskon obligasi merupakan akun penilaian terhadap akun hutang obligasi yang memuat nominal hutang. Diskon obligasi sebenarnya merupakan bunga yang belum dibayar, yaitu tagihan bunga efektif total yang baru akan dibayar pada saat hutang obligasi jatuh tempo. Jadi, tidak tepat mengartikan bahwa diskon utang obligasi sebagai bunga dibayar di muka, karena sebenarnya diskon obligasi memang belum dibayar. Selanjutnya adalah premium obligasi. Premium obligasi bukanlah pendapatan tangguhan, karena secara konseptual pendapatan atau laba tidak timbul dari proses pemerolehan utang. Pendapatan hanya timbul dari kegiatan pembentukan pendapatan. Dan atas dasar konsep kontinuitas usaha, premium obligasi yang belum diamortisasi adalah benar-benar merupakan hutang. Artinya apa? Premium obligasi merupakan unsur dari jumlah rupiah hutang perusahaan.
Selanjutnya adalah kewajiban moneter dan non-moneter. Kewajiban moneter adalah kewajiban pengorbanan sumber ekonomi masa datangnya berupa kas dengan jumlah rupiah dan saat yang pasti atau baik jumlah tunggal maupun beberapa pembayaran secara berkala. Artinya apa? Secara konseptual pada saat terjadinya transaksi, kewajiban moneter diukur atas dasar nilai diskon pembayaran kas masa yang akan datang. Hal ini berlaku khususnya untuk kewajiban moneter jangka panjang. Untuk kewajiban moneter jangka pendek, kewajiban dapat diukur atas dasar nilai nominal berdasarkan konsep dasar materialitas. Termasuk dalam pengertian kewajiban moneter adalah penerimaan di muka yang akan dikompensasi dengan pembelian barang dan jasa di masa yang akan datang. Disebut kewajiban moneter karena kalau pembelian barang dan jasa batal, uang muka tersebut harus dikembalikan. Yang selanjutnya yaitu kewajiban non-moneter. Kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah dan saat yang cukup pasti yang biasanya timbul karena penerimaan pembayaran di muka untuk barang dan jasa tersebut. Bila pembayaran di muka penuh, maka kewajiban non-moneter diukur atas dasar pembayaran tersebut yang menunjukkan harga yang disepakati untuk barang dan jasa. Pembayaran penuh di muka tersebut sebenarnya merepresentasikan jumlah untuk menutup kos barang dan jasa dan diserahkan dan laba. Jumlah yang digunakan untuk menutup kos itulah yang murni merupakan kewajiban, karena jumlah untuk menutup laba merupakan laba tangguhan. Selanjutnya adalah penilaian. Penilaian adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian ini merupakan penentuan nilai kewajiban sekarang. Di dalam obligasi, nilai sekarang tersebut disebut dengan nilai bawaan atau nilai pelunasan sekarang. Jadi, nilai pelunasan sekarang itu pada umumnya bergantung pada nilai pasar obligasi. Di dalam penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Jadi dapat disimpulkan apabila semakin mendekati saat jatuh tempo, nilai kewajiban akan semakin mendekati nilai nominal kewajiban. Saya Rizky Bilang Sulawati, NIM 2017-95. Di sini saya akan menjelaskan terkait pelunasan kewajiban. Pengertian pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha, sehingga kesatuan usaha tersebut terbebas dari kewajibannya kepada pihak yang berbeda. Pelunasan itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni pelunasan secara langsung atau yuridis dan pelunasan secara tidak langsung. Pelunasan dapat bersifat langsung atau yuridis apabila kewajiban kepada pihak yang berpiutang dihapus melalui transaksi langsung yang benar-benar terjadi, misalnya pembayaran tunai secara langsung. Secara yuridis, debitor dapat dibebaskan dari kewajibannya dan secara teknis debitor dapat mendebit hutangnya. Pelunasan juga dapat bersifat tidak langsung apabila kesatuan usaha melakukan tindakan yang mengarah pada pelunasan, misalnya dengan pembentukan dana khusus untuk pelunasan baik yang dikelola sendiri maupun melalui agensi. Masalah akuntansi yang terkait dengan pelunasan langsung maupun tidak langsung yakni penentuan kapan kewajiban telah dapat dikatakan dihapus atau lenyap sehingga jumlah rupiahnya dapat dihentikan pengakuannya dari sistem pembukuan. Oleh karena itu, FASB dalam SFAS nomor 125 paragraf 16 menetapkan bahwa suatu kewajiban dapat dikatakan lenyap apabila salah satu dari kondisi berikut dapat dipenuhi. Poin A. Debitor membayar kreditor dan terbebaskan dari keharusan yang melekat pada kewajiban.
Pada poin ini, kewajiban dapat dikatakan lenyap apabila debitur menyerahkan atau mentransfer kas atau aset finansial lainnya. Poin B, debitur telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung utang utama, baik oleh keputusan pengadilan maupun kreditor. Poin B ini dijelaskan apabila kreditor membebaskan debitur dari kewajibannya karena pihak ketiga mengambil alih atau menanggung kewajibannya tersebut dan debitur semula hanya menjadi penanggung bayar. Pembebasan tersebut dengan sendirinya melenyapkan kewajiban debitur semula. Transfer aset finansial. Suatu entitas dapat melunasi kewajibannya dengan mentransfer aset finansial termasuk kas, barang atau jasa. Pelunasan dengan aset finansial dapat dikatakan tuntas apabila penyerahan aset finansial bersifat tak bersyarat dan dianggap sebagai penjualan. Artinya, aset finansial dianggap dijual secara tunai dan kas yang diterima dianggap untuk melunasi kewajibannya. Sedangkan pelunasan dengan transfer aset finansial yang menimbulkan keterlibatan berlanjut antara pentransfer dengan aset transferan dan dikatakan tidak tuntas apabila terdapat kewajiban baru yang berkaitan dengan aset transferan. Keterlibatan berlanjut menimbulkan masalah konseptual apakah transfer diperlakukan sebagai penjualan aset atau sebagai pinjaman berjaminan. Secara umum, transfer aset dianggap sebagai penjualan apabila pentransfer menyerahkan penguasaan atas aset finansial tersebut dan menerima aset lain sebagai penghargaan atas aset finansial tersebut. Selanjutnya, pelunasan sebelum jatuh tempo. Apabila kewajiban dilunasi pada saat jatuh tempo, maka nilai jatuh tempo dengan sendirinya merefleksi nilai setara kewajiban sehingga tidak menimbulkan selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Jika kewajiban dilunasi sebelum jatuh tempo, debitur harus menebus kewajiban tersebut dengan harga pasarnya sehingga terdapat selisih antara nilai bawaan dan nilai penebusan. Selisih ini harus diakui sebagai laba atau rugi pada saat pelunasan. Untuk pelunasan dengan pendanaan kembali, terdapat 3 perlakuan alternatif untuk selisih tersebut, yaitu A. Selisih diamortisasi selama sisa umur semula utang yang ditarik kembali. B. Selisih diamortisasi selama umur utang baru yang diterbitkan. C. Selisih diakui pada saat penarikan dan dilaporkan di statement laba rugi tahun bersangkutan. Alternatif A dilandasi oleh pemikiran bahwa selisih tersebut merupakan penyesuaian terhadap kos peminjaman lama selama sisa waktu pinjaman akibat diperolehnya pinjaman baru. Alternatif B dilandasi oleh gagasan bahwa motivasi pendanaan kembali utang adalah untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih menguntungkan selama umur utang baru dibanding tingkat bunga selama sisa umur utang lama. Sedangkan alternatif C didasari pada pemikiran bahwa pelunasan lebih awal dengan pendanaan kembali sifatnya sama dengan pelunasan yang lain. Berdasarkan 3 alternatif, dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan dapat melaporkan laba yang lebih tinggi pada tahun pendanaan kembali utang yang bersamaan dengan itu bunga efektif utang selama periode utang baru menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, perusahaan akan menghindari rugi yang besar akibat pendanaan kembali utang meskipun hal tersebut akan menurunkan bunga efektif selama periode utang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Agung Madani, NIM 286, ingin menjelaskan tentang utang terkonversi. Di sini telah disinggung sebelumnya tentang aset dan kewajiban finansial yang merupakan pos-pos statement keuangan sebagai konsekuensi adanya instrumen finansial. Instrumen finansial pada dasarnya merupakan alat pembayaran atau penjaminan sehingga dapat digunakan oleh pemegangnya untuk melunasi utang. Utang terkonversi atau convertible atau convertible debt merupakan salah satu instrumen finansial tersebut. Sekuritas utang semacam ini biasanya mempunyai status sebagai kewajiban dan ekuitas sekaligus. Artinya, pemegang instrumen mempunyai hak istimewa untuk mengubah status utang menjadi ekuitas setiap saat selama hak tersebut masih berlaku atau belum habis. Contoh yang paling sering dijumpai dalam praktik adalah obligasi terkonversi atau convertible bond.
Obligasi terkonversi pada umumnya diterbitkan untuk menarik para investor karena mereka dapat menggeser risiko atau mengubah status sekuritas menjadi lebih menguntungkan. Hak konversi digunakan untuk menarik investor untuk mengimbangi tingkat bunga nominal yang terlalu rendah dibanding tingkat bunga umum. Oleh karena itu, harga perdana biasanya jauh lebih tinggi dari obligasi biasanya atau non-terkonversi atau non-convertible dengan tingkat risiko atau rating yang sama. Kelebihan ini dapat dipandang sebagai harga hak konversi yang setara dengan hak opsi atau warrant atau option atau warrant. Seandainya saham diterbitkan secara terpisah, jadi investor bersedia membeli hak konversi dalam bentuk bunga yang lebih rendah dari bunga obligasi setara yang dijual secara terpisah. Hendrickson dan Van Brede pada tahun 1991 halaman 668 menunjukkan bahwa obligasi terkonversi biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tingkat bunga nominal jauh di bawah tingkat bunga pasar untuk obligasi biasa yang setara. Yang kedua, harga konversi yang ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar saham biasa. Yang ketiga, harga konversi tidak pernah menurun selama masa hak konversi kecuali karena penyesuaian yang diperlukan akibat pengembalian hak yang melekat pada saham biasa seperti dalam hal terjadi pemecahan saham atau dividen saham. Hal di atas menjadi karakteristik obligasi terkonversi karena pada umumnya perusahaan penerbit merupakan perusahaan yang agresif dan sedang berkembang sehingga memerlukan dana yang cukup murah. Itulah sebabnya karakteristik 1 selalu melekat pada obligasi terkonversi. Karakteristik 2 dan 3 dimaksudkan pemegang obligasi tidak segera mengkonversi obligasinya. Bila obligasi dikonversi segera, perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan penghematan pajak atau tax shield. Bila prospek perusahaan sangat baik, obligasi terkonversi masih tetap menarik bagi investor. Karena bersifat kewajiban dan ekuitas, masalah pada saat pengakuan adalah apakah harga penerbitan atau cost obligasi harus dipecah menjadi porsi yang merepresentasikan utang obligasi atau masuk kewajiban, dan porsi yang merepresentasikan hak konversi atau masuk ekuitas sebagai modal setoran atau paid-in capital, atau harga penerbitan tidak dipecah dan utang dikonversi dianggap utang semata-mata atau solely as debt. Pendukung alokasi berargumen bahwa karena utang terkonversi mengandung sifat utang dan ekuitas, kedua komponen harus diakui secara terpisah. Pandangan ini didasarkan atas pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, hak konversi mempunyai nilai ekonomik sehingga tidak berbeda dengan sifat hak opsi atau warrant. Yang kedua, pada saat penerbitan hak konversi atau nilai utang obligasi biasanya atau tanpa hak konversi dapat diukur secara cukup andal sehingga tidak ada kesulitan teknis untuk mengimplementasi pemisahan tersebut. Yang ketiga, tujuan penerbitan utang terkonversi yang sebenarnya adalah pendanaan dengan ekuitas. Sifat utang semata-mata untuk melindungi investor dari keadaan jelek yang dapat menimpa perusahaan, atau dalam likuidasi utang diprioritaskan. Sementara itu, pendukung semata-mata utang mengajukan argumen sebaliknya. Dasar pikiran yang melandasi perlakuan sebagai utang semata-mata dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, utang obligasi terkonversi merupakan sekuritas hibrida sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, atau inseparability of the debt and the conversion option. Yang kedua, penilaian hak konversi akan bersifat subjektif karena ketidakterpisahan kedua komponen atau utang dan hak konversi. Jadi, ketidakterpisahan atau inseparability dan kepraktisan atau practicality menjadi landasan pikiran untuk memperlakukan utang terkonversi semata-mata sebagai utang. Hal ini yang menjadi basis opini APB yang memandang nilai obligasi dan hak konversi sebagai satu kesatuan. Walaupun demikian, APB lebih menekankan alasannya pada ketidakterpisahan daripada kepraktisan sebagaimana diungkapkan dalam APBO nomor 14 paragraf 12 sebagai berikut.
Mr. Bond berpendapat bahwa tidak ada bagian dari hasil dari penerbitan jenis surat utang wajib konversi harus dianggap sebagai fitur konversi. Nah, ini mencapai kesimpulan bahwa Dewan menempatkan bobot yang lebih besar tidak terpisahkannya utang dan opsi konversi, dan lebih sedikit berat pada kesulitan praktis. Cara lain adalah menyediakan subklasifikasi yang tegas untuk berbagai instrumen finansial untuk dapat diakui dan dilaporkan dalam neraca secara mudah. Atas dasar FASB Discussion Memorandum tahun 1990, Hendrickson dan Van Brede tahun 1901 halaman 691 mendaftar klasifikasi instrumen finansial tersebut, yaitu yang pertama, unconditional receivable payable contract, yang kedua, conditional receivable payable contract, yang ketiga, financial option contract, yang keempat, financial guarantees or other conditional exchange contract, yang kelima, financial forward contract, yang keenam, equity instrument. Masih ada masalah bila instrumen finansial harus diakui dan dilaporkan via statement keuangan utama, karena selain memenuhi definisi, suatu pos atau objek juga harus memenuhi kriteria pengakuan yang lain, yaitu terukur atau measurable, terandalkan atau reliable, dan berpaut atau relevan. Oleh karena itu, cara lain untuk mengatasi masalah instrumen keuangan adalah bukan dengan pengakuan melainkan dengan pengungkapan atau disclosure. Saya Renowati Juniawan, NIM 298. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian. Secara umum, kewajiban disebutkan dalam neraca atas dasar urutan pelancarannya sejalan dengan penyajian aset. PS Maka nomor 1 pasal 39 menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Ini berarti kewajiban jangka pendek diberikan lebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dari segi urutan perlindungan dan jaminan. Utang yang dijamin pada umumnya disajikan lebih dahulu untuk menunjukkan bahwa dalam hal terjadi likuidasi, utang ini harus dibayar lebih dahulu. Jika dari sudut urutan perlindungan, kewajiban disajikan lebih dahulu daripada ekuitas. PS akan nomor 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek harus diklasifikasi sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek apabila diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu jangka siklus normal operasi perusahaan atau jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Suatu kewajiban diklasifikasi sebagai kewajiban jangka panjang apabila kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan. Perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang. Perjanjian pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui. Hak mengkompensasi. Kewajiban tidak seharusnya disajikan di neraca dengan mengkompensasinya atau mengontranya dengan aset yang dianggap berkaitan. Misalnya, dalam hal pembebasan subjektif, dana perusahaan obligasi tidak dapat dikompensasikan dengan utang obligasi. Kompensasi tidak dapat dilakukan karena tidak ada transaksi yang menghubungkan antara debitur dan kreditur. Artinya, pembentukan dana merupakan kegiatan internal perusahaan atau kehendak manajemen dan bukan transaksi yang melibatkan kreditur. Kehendak manajemen semata-mata tidak cukup kuat untuk menimbulkan apa yang disebut hak mengkompensasi atau mengontra. Hak mengontra merupakan hak yuridis debitur, lantaran kontrak atau lainnya, untuk menghapus semua atau sebagian utang kepada pihak lain dengan cara mengkompensasi utang tersebut dengan jumlah yang pihak lain berutang kepada debitur. Hak mengontra dikatakan ada bila mana semua kondisi berikut dipenuhi.
Yang pertama, tiap pihak dari dua pihak yang berkontrak utang kepada yang lain suatu jumlah rupiah tertentu. Yang kedua, pihak pelapor mempunyai hak mengontrol jumlah yang diutangnya dengan jumlah yang diutang pihak lain. Yang ketiga, pihak pelapor memang berniat untuk mengontrak. Dan yang terakhir, hak mengontrak terpaksakan secara hukum.